Selamat pagi Bapak, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama, perkenalkan nama lengkap saya, Riz Marlina Ngongo, NIM 1903030070, kelas B, semester 5, Prodi Sosiologi, tugas gerakan sosial. Di sini saya akan menjelaskan isi dari buku Protes Migran, Dinamika Interaktif dan Mobilisasi Genting. Yang pertama, protes migran genting di Eropa perbatasan dan protes di zaman migrasi. Protes migran telah menjamur di seluruh dunia dalam 2 dekade terakhir secara eksplisit, mengajukan pertanyaan tentang identitas, hak, dan kesetaraan di dunia yang mengglobal. Meskipun demikian, mobilisasi semacam itu dianggap sebagai anomali dalam gerakan sosial studi dan sosiologi politik lebih luas karena kepentingan yang lemah dan posisi orang luar untuk kewarganegaraan dalam upaya untuk mengatasi paradoks yang tampak mengeksplorasi interaksi dan ruang yang membentuk kemunculan, lintasan, dan fragmentasi protes migran dalam konteks marginalisasi yang tidak menguntungkan. Yang kedua, perbatasan dan protes di zaman migrasi. Sejumlah jenis mobilitas manusia lintas batas telah mencapai puncak bersejarah di zaman imigrasi. Pola seperti itu, imigrasi mencakup sejumlah besar individu yang meninggalkan negara asal mereka karena alasan perang, penganiayaan berbasis individu atau kelompok, dan kemiskinan, sehingga hal-hal ini menimbulkan tanggapan yang beragam dalam kebijakan imigrasi. Namun tahun 1980-an juga beraksi dengan kebijakan imigrasi yang diperketat, termasuk kontrol perbatasan yang lebih kuat, peningkatan deportasi dan perumahan luas dari mereka yang dianggap tidak diinginkan. Gerakan hak imigrasi secara bertahap muncul di berbagai negara di Amerika Utara dan Eropa dan akhir tahun 1970-an dan seterusnya, dan namun 2 dekade terakhir adalah titik balik sejauh genting para imigrasi sendiri secara sistematis terlibat dalam perbuatan hak dan pengakuan mobilisasi politik oleh para imigran telah menjamu di semua benua dalam 2 dekade terakhir. Migran genting klaim berkisar dari penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan bergerak, akses ke pasar tenaga kerja, proses suaka yang diliberalisasi, hingga kritik terhadap deportasi kematian migran di perbatasan. Bentuk mobilisasi dan karakteristik individu yang terlibat adalah kontingen dalam ruang dan waktu di Eropa. Fokus geografi protes migran yang meluas dipicu pada tahun 1990-an ketika tidak berdokumen migran mengidentifikasi diri sebagai sans papiers terlibat dalam pekerjaan kelaparan, pemogokan, dan pawai. Kebijakan suaka yang membatasi lebih jauh lagi memicu protes terhadap mereka. Pemahaman
pencari suaka, wajib persyaratan tempat tinggal, pengecualian dari pasar kerja, perkemahan di daerah terpencil, dan deportasi. Yang ketiga, lanskap akademik yang terfragmentasi. Agensi migran juga hanya mendapat perhatian terbatas dalam ilmu-ilmu sosial. Dalam ilmu politik, isu imigrasi didominasi oleh perspektif top-down, berkonsentrasi pada pertanyaan tentang bagaimana pemerintahan berdampak pada kehidupan para migran. Namun, sebagian migran telah dipelajari sebagai objek tuntutan aktor lain, termasuk partai politik yang mencari suara kelompok kepentingan, pembuat kebijakan, gerakan sosial, serta volume dan lawan lainnya dalam masyarakat sipil. Yang keempat, etika ilmu sosial yang terlibat. Dalam banyak hal, protagonis migran genting mewujudkan kontradiksi situasi global, kemiskinan perang, eksploitasi, degradasi lingkungan akibat perubahan iklim antara lain, tetap tidak merata pada skala global. Di zaman sekarang, menurut Sigmund, mobilitas telah menjadi faktor stratifikasi yang paling kuat dan paling didambakan oleh kaum elit. Global dapat melintasi perbatasan suara hati, sementara orang miskin dimaksudkan untuk tinggal di rumah. Kekayaan bersifat global dan kesengsaraan bersifat lokal. Akibatnya, kehadiran migran genting di global utara pada ketidaksetaraan gesekan di mana gagasan tata kelola migrasi yang lancar adalah ilusi. Keempat, protes migran berteori atau perspektif mikro interaksi dan spesial. Banyak migran memilih untuk tidak bersembunyi di bayang-bayang dan mengartikulasikan klaim politik dengan menggunakan cara-cara yang mengganggu seperti mogok makan, pawai, kelompok protes dalam kota, menjahit bibir, dan jongkok. Meskipun mereka status hukum yang genting, sebagian konteks bermusuhan dan sosial yang terbatas, dan modal budaya sebagai pendatang baru di masyarakat atau tuan merah. Migran genting memiliki relung yang disesuaikan untuk diorganisir secara kolektif, melawan semua kemungkinan. Namun, konteks yang membatasi dan interaksi pemain yang kontroversial dengan kepentingan bersaing yang telah membuat mobilisasi menjadi genting dan rawan untuk fragmentasi, untuk menginteraksikan wawasan dari teori-teori mobilisasi politik, migran, dan kewarganegaraan. Yang terakhir, dinamika mikro interaktif dalam protes migran. Inti dari teori gerakan sosial terletak pada harapan bahwa keluhan saja tidak cukup untuk menjelaskan mobilisasi politik. Akibatnya, studi gerakan sosial secara intuitif berkonsentrasi pada kuat
gerakan dan hanya sesekali menanggapi protes dari yang terpinggirkan, karena dalam istilah ini mereka dianggap tidak mungkin mata pelajaran yang kontroversial. Sekian dan terima kasih.